Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film series yang katanya menjadi salah satu yang terbaik di dunia, yang berjudul The Walking Dead, yang dirilis pada tahun 2010. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita simak videonya sampai habis. Terlihat mobil polisi yang melintas di jalanan yang sepi, di mana tiba-tiba dia berhenti di sebuah tempat. Polisi itu berjalan melihat kondisi di depan yang nampak mobil yang sudah lama tak terpakai menghalangi jalan. Di sini polisi itu bernama Rick. Rick melihat seorang gadis yang berjalan sempoyongan sambil membawa boneka kecil di tangan kirinya. Rick mencoba memanggilnya. Saat anak itu berbalik, ternyata dia adalah zombie. Kemudian dia mendekati Rick dan Rick terpaksa menembaknya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat beberapa waktu sebelum kejadian itu, Rick sedang asik mengobrol bersama sahabatnya yang bernama Shane, di mana Shane curhat tentang masalah percintaannya. Di sini Shane bertanya tentang rumah tangga Rick. Rick pun berkata bahwa dia sedang ada masalah dengan istrinya yang bernama Lori. Dia berusaha bertahan demi anaknya yang bernama Carl. Lalu tiba-tiba sebuah panggilan darurat mengatakan bahwa telah terjadi perampokan, dan di sini Rick dan Shane bergegas untuk menghentikan para perampok tersebut. Mereka kemudian sampai di sebuah jalan dan memasang jebakan, lalu mereka bersiap menyambut para perampok itu yang sudah dikejar oleh polisi lainnya. Di sini Rick bertemu dengan temannya yang lain bernama Leon. Benar saja, saat para perampok itu terkena jebakan yang sudah dipasang, mobil mereka pun lalu para polisi mencoba memeriksa apakah mereka masih selamat. Dan ternyata mereka masih selamat dan menembaki para polisi. Di sini Rick terkena tembakan. Beruntungnya dia memakai rompi anti peluru. Saat dirasa aman, ternyata masih ada salah satu penjahat, kemudian menembak Rick. Di sini Shane mencoba menolong Rick dan meminta bantuan kepada Leon. Keesokannya ternyata Rick sudah ada di rumah sakit dan sedang koma. Nampak bayang-bayang Shane yang datang dan membawakan bunga untuk Rick, dan dia berharap Rick dapat kembali lagi. Dia pun menaruh bunga itu di meja sebelahnya. Lalu beberapa bulan kemudian, Rick baru menjawab perkataan Shane. Ternyata koma membuat dia terlambat merespon obrolan tersebut. Saat Rick tersadar, dia melihat bunga yang diberikan oleh Shane sudah layu dan sangat kering. Terlihat jam dinding sudah tak berjalan. Dia pun mencoba untuk bangun. Rick keluar dari ruangan dan dia nampak sangat kehausan. Di luar dia terkejut, semuanya telah berantakan. Rick pun mencari barang yang bisa digunakan. Dia mendapatkan sebuah korek api. Kemudian saat melihat di sebuah ruangan nampak mayat yang sudah digerogoti sampai habis. Rick pun melanjutkan keluar dari rumah sakit. Di sana ia melihat sebuah pintu yang bertuliskan, "Jangan dibuka, ada mayat di dalam." Namun terlihat ada sesuatu yang mencoba keluar dari sana, dan sebuah tangan dengan kuku tajam keluar dari sela pintu. Rick yang ketakutan, dia pergi dari sana. Ia mencoba keluar dari pintu darurat dan menyalakan korek api yang ia temukan. Dan akhirnya ia berhasil keluar dari rumah sakit. Dan ia tampak terkejut melihat banyak sekali mayat yang ada di luar rumah sakit itu. Terlihat semua mayat sudah membusuk dan ditinggalkan begitu saja. Saat di kota, terlihat para militer pernah ada di sana dan melakukan pertempuran hebat terhadap sesuatu. Rick pun berjalan kaki dan menemukan sebuah sepeda. Saat dia mengambil sepeda itu, tiba-tiba zombie setengah badan mencoba mendekatinya. Rick pun bergegas pergi menjauh menggunakan sepeda tersebut. Lalu ia mendatangi rumahnya yang nampak sepi. Dia memanggil istrinya dan anaknya, namun istri dan anaknya tak ada di rumah. Rick nampak ketakutan dan bimbang. Ia terus menangis dan tak percaya bahwa ini adalah nyata. Dan dia berusaha membangunkan dirinya, namun ternyata ini semuanya adalah nyata dan bukan mimpi. Rick pun keluar dari rumahnya dan pergi mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia mencoba menenangkan dirinya. Tiba-tiba terlihat ada zombie dari kejauhan.
Dan dari belakang Rick ada orang yang mendekatinya. Dan orang itu bernama Dwayne yang memanggil ayahnya. Rick mengira itu adalah Carl, anaknya. Lalu datang ayah anak itu yang bernama Morgan, di mana Morgan menembak zombie yang mendekat, kemudian menghampiri Rick. Di sini Morgan bertanya tentang perban dari Rick. Belum sempat Rick menjawab, dia malah pingsan. Saat tersadar, Rick sudah berada di tempat Morgan, dan di sini Morgan telah mengganti perban Rick yang sudah mulai membusuk. Morgan bertanya dari mana asal perban itu. Rick menjawab perban itu dari luka tembak. Di sini Morgan masih belum percaya sepenuhnya dengan Rick. Dia bertanya apakah Rick digigit atau dicakar. Namun Rick tak tahu apa yang dibicarakan oleh Morgan. Tetap saja Rick berkata bahwa dia telah tertembak. Morgan menjelaskan tentang mayat yang berjalan yang dimana akan memakan dan mengambil daging, dan mereka lebih aktif pada malam hari. Dan karena suara bising dari pistol yang ditembakkan tadi siang, hal itu membuat para zombie berdatangan ke rumahnya, dan mereka akan baik-baik saja jika tetap diam. Di sini Morgan memperingatkan Rick agar tidak tergigit karena dapat membunuhnya. Karena setelah digigit, demamnya akan membakar tubuh dan setelah beberapa saat akan bangkit kembali menjadi zombie. Dan Dwayne pernah menyaksikan hal tersebut. Setelah selesai makan malam, Rick terkejut karena mendengar suara alarm mobil. Morgan berkata bahwa itu sering terjadi di sini. Mungkin itu zombie yang tak sengaja menabrak mobil. Sebelum melihat keadaan di luar, mereka mematikan lampu terlebih dahulu karena zombie tertarik dengan cahaya. Ketika mereka melihat dari jendela, banyak sekali zombie yang berkumpul. Hal ini ada karena tembakan pistol dari Morgan yang membuat para zombie itu berdatangan. Lalu di sini ada seorang zombie wanita yang dimana nampak Dwayne mengenalnya. Morgan kemudian menyuruh Dwayne kembali. Ternyata itu adalah ibu Dwayne yang sudah menjadi zombie. Saat Rick melihat dari celah pintu, ibu Dwayne sepertinya masih memiliki ingatan meski sudah berubah menjadi zombie. Namun ia tak bisa membukanya karena pintunya sudah terkunci. Keesokannya mereka berdua berniat ke rumah Rick untuk memastikan kembali keadaan istri dan anaknya. Di mana Morgan menjelaskan zombie di sini hanya bisa mati jika diserang kepalanya. Dan zombie di film ini sangatlah lambat namun sangat berbahaya jika mereka bergerombol. Dan saat mereka sudah sampai di rumah Rick, terlihat di sana sangatlah sepi. Namun Rick yakin keluarganya masih hidup karena bingkai foto dan album foto dibawa serta oleh mereka. Morgan berasumsi mereka berada di kota Atlanta, di mana ada beberapa pengungsian dan persediaan makanan serta militer di kota tersebut. Dan pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah virus zombie ini. Di sini Rick ingin pergi ke kota Atlanta dan menyelamatkan keluarganya. Sebelum ke sana mereka pergi ke gudang kantor polisi untuk mengambil senjata dan amunisi. Morgan dan Dwayne tak ingin ikut, dikarenakan ada masalah yang harus ia urus terlebih dahulu dan melatih anaknya dalam menembak. Rick pun memberikan walkie-talkie kepada Morgan agar jika Morgan ingin menyusulnya ke Atlanta, dia bisa saling menghubungi satu sama lain. Rick melihat temannya Leon yang sudah menjadi zombie dan ia kemudian menembaknya untuk menghentikan penderitaan Leon. Lalu mereka pun berpencar. Rick berhenti di tempat ia bertemu dengan zombie wanita yang setengah badan tadi. Yang ia lihat sudah tidak ada, ia pun mencari zombie itu. Di lain sisi Morgan sudah kembali ke rumahnya dan melihat foto kenangan bersama istrinya. Di lain sisi Rick bertemu dengan zombie wanita tadi dan menembaknya untuk mengakhiri penderitaannya. Di sisi lain, Morgan mulai menembaki para zombie untuk menarik perhatian zombie istrinya. Dan saat zombie istrinya datang, ia tak sanggup untuk mengakhiri penderitaan istrinya tersebut. Karena dia terlalu sayang dan tak tega melakukan hal tersebut. Adegan beralih pada Rick yang melanjutkan perjalanan ke Atlanta. Di dalam perjalanan, dia menyiarkan radio yang berisi bahwa dia sedang menuju ke Atlanta. Dan siapapun yang mendengarnya dan mau ikut, tinggal tunggu aja di jalan. Ternyata di sebuah perbukitan terlihat ada sekelompok orang yang berhasil selamat. Dan di sini mereka mendengarkan siaran radio dari Rick. Dan ternyata di sana ada sahabat Rick yang bernama Shane. Dan juga Lori dan Carl, yaitu istri dan anaknya Rick. Namun sinyal Rick kurang baik sehingga putus-putus dan membuat Lori tak mengenali suara tersebut.
Namun mereka tahu bahwa di Atlanta tak ada tempat pengungsian. Mungkin di sana sudah dipenuhi oleh para zombie. Di sini Lori berniat memperingatkan orang tersebut, namun Shane melarangnya dan membujuknya agar tetap berdiam diri. Lalu Shane mencium Lori. Ya, nampak Shane yang menyukai istri sahabatnya sendiri. Di lain sisi, Rick berhenti di sebuah rumah untuk mengisi bensin. Siapa tahu mereka ada persediaan bensin, namun sayang pemilik rumah sudah meninggal karena bunuh diri. Beruntungnya Rick, dia melihat seekor kuda yang ada di kandang, lalu kuda itu ia gunakan menuju ke Atlanta. Terlihat dia berjalan di jalanan yang sangat sepi, dan banyak sekali mobil yang ditinggalkan. Dan saat sampai di kota Atlanta, di sana sangatlah sepi dan kacau balau. Tiba-tiba dia mendengar suara helikopter dan Rick berusaha mendekati suara tersebut. Namun terkejutnya Rick melihat banyak sekali zombie yang berkumpul di suatu tempat. Dia berusaha kabur, namun suara kuda yang ketakutan membuat para zombie itu berdatangan dan mengepung Rick. Rick pun tak bisa menghindari para zombie tersebut. Kudanya Rick tumbang dan dimakan para zombie. Di sini Rick berusaha masuk ke dalam bawah tank, dan saat ia ingin mengakhiri hidupnya, ia melihat lubang palka dan masuk ke dalam tank. Dan di sana ternyata ada zombie, kemudian Rick menembaknya, lalu ia pun menutup palka tank yang di atas. Dan sayang sekali kudanya sudah menjadi santapan para zombie. Kasian banget kudanya. Dan saat pasrah dan panik, Rick tiba-tiba mendengar suara seseorang yang memanggilnya dari radio tersebut. Dan film Walking Dead episode 1 berakhir. Baik, mari kita lanjutkan The Walking Dead episode 2. Episode 2 dari serial film The Walking Dead dimulai di tempat pengungsian di atas bukit. Lori meminta izin kepada Dale untuk pergi sebentar. Ternyata Lori pergi ke hutan untuk menemui Shane. Di sana mereka akan mantap-mantapan. Karena Shane pernah bilang bahwa Rick sudah meninggal. Karena Lori kesepian, Shane pun menemaninya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Rick masih di dalam tank. Tiba-tiba radio komunikasi itu berbunyi. Rick pun segera menjawabnya. Entah siapa orang itu, tapi dia membantu Rick dengan memberitahukan sebuah rencana agar Rick bisa keluar dari tank itu dan bisa selamat dari para zombie. Orang tersebut bisa melihat situasi di sekitar tank. Rick mempersiapkan senjatanya, dan setelah diberi aba-aba oleh orang tersebut, Rick segera keluar dari tank. Di atas tank ada satu zombie, namun dengan mudah Rick melumpuhkannya. Dan sebagian zombie nampak masih mengerumuni kuda yang tadi dibawa oleh Rick. Rick berusaha pergi dari sana sambil menembaki zombie-zombie yang ada di depannya, dan bertemulah Rick dengan orang tersebut. Orang itu pun membawa Rick menaiki atap gedung dengan menggunakan tangga, dan selamatlah Rick dari para zombie yang sedang kelaparan. Mereka akhirnya berkenalan, dan ternyata namanya adalah Glenn. Mereka pun segera melanjutkan menaiki tangga menuju atap gedung. Setelah melihat beberapa zombie berusaha menaiki tangga, Glenn juga memberitahu Rick bahwa semua lorong di kota itu ditutupi oleh sesuatu. Hanya beberapa zombie yang bisa melewatinya. Entah siapa yang sudah membuat barikade tersebut. Glenn membawa Rick ke suatu tempat. Dia memberitahu seseorang bahwa dia sudah kembali dan membawa tamu, yaitu Rick. Glenn juga memberitahu temannya itu bahwa ada beberapa zombie yang berada di lorong yang akan mereka lewati. Tiba-tiba dari balik pintu ada dua orang yang menolong Glenn dan Rick. Ternyata mereka adalah teman-teman Glenn. Sesampainya di dalam, Rick dimarahi oleh teman-temannya Glenn yang bernama Andrea. Dia hampir saja akan menembak Rick. Teman-temannya yang lain mencoba menenangkannya. Setelah Andrea tenang, mereka menjelaskan kepada Rick bahwa mereka ke kota untuk mencari perbekalan. Namun rencana mereka itu hampir gagal gara-gara Rick yang menembaki para zombie, yang mengakibatkan para zombie berkumpul di sana. Ternyata zombie itu peka terhadap suara. Saat mereka melihat ke pintu kaca, mereka melihat banyak sekali zombie di sana. Mereka pun berusaha memecahkan pintu kaca itu. T-Dog berusaha menggunakan CB-nya untuk menghubungi yang lain. Maksudnya yang lain adalah mereka yang ada di tempat pengungsian. Namun tidak ada sinyal. Di sini T-Dog mengusulkan mereka untuk ke atap. Mungkin di sana ada sinyal. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan di atas atap. Mereka pun segera menuju ke sana. Ternyata ada seseorang yang sedang menembaki zombie dari sana. Laki-laki itu bernama Merle. Saat teman-temannya melarangnya untuk melakukan hal tersebut, Merle tidak terima dan malah menghina T-Dog sebagai orang kulit hitam. Dan mereka berdua pun berkelahi.
Rick mencoba melerai, namun malah kena pukul oleh Merle. T-Dog kalah telak dan dia dipukuli habis-habisan oleh Merle. Teman-temannya yang lain pun tak ada yang bisa menghentikan Merle. Sampai akhirnya Merle menodongkan pistolnya kepada T-Dog. Namun Merle tidak jadi menembak T-Dog. Ternyata dia ingin menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Rick memukul Merle dengan senapan. Akhirnya Merle pun bisa dilumpuhkan. Rick kemudian memborgol tangan Merle ke sebuah besi di sana. Rick mencoba memberi pengertian pada Merle, namun dia tidak memperdulikan hal itu. Rick juga menemukan obat terlarang di saku Merle. Ternyata itu yang membuat Merle hilang kendali. Kemudian Rick membuangnya. Ternyata Merle habis mengonsumsi obat terlarang, jadi pikirannya tidak bisa berpikir jernih. Mereka terus mencoba untuk berkomunikasi, namun ternyata sinyal di sana juga lemah. Mereka pun mulai memikirkan cara lain, bagaimana agar mereka bisa lolos dari kota tersebut. Mereka melihat di jalan penuh dengan zombie. Rick pun tiba-tiba mempunyai ide, yaitu keluar melalui saluran air atau selokan. Glenn bertugas untuk mengeceknya, namun Glenn tidak menemukannya. Seseorang dari mereka berkata bahwa biasanya sebuah gedung pasti ada saluran drainase menuju ke selokan. Mereka pun segera mencarinya di dalam gedung. Dan akhirnya mereka pun menemukannya. Kemudian Glenn dan Morales turun untuk memeriksanya. Selagi Glenn dan Morales memeriksa saluran drainase, Rick dan Andrea mengawasi zombie yang masih berusaha memecahkan pintu kaca. Andrea meminta maaf kepada Rick karena saat pertama bertemu sudah menodongkan senjata kepadanya. Adegan beralih pada T-Dog yang masih terus berusaha menghubungi teman-temannya, namun tidak ada jawaban di sana. Kembali lagi pada Glenn dan Morales. Ternyata jalur dari selokan itu terhalang oleh besi yang tampak sangat kuat. Gergaji dari Del pun tidak akan sanggup untuk memotongnya. Tiba-tiba mereka melihat zombie yang sedang memakan tikus dengan lahapnya. Adegan beralih pada Rick. Kaca pintu masuk pertama gedung itu sudah diterobos oleh para zombie. Mereka tidak punya waktu lama lagi sebelum para zombie itu bisa menembus kaca kedua. Mereka harus segera menemukan jalur keluar dan pergi dari gedung itu. Mereka segera kembali ke atap. Melalui teropong, Rick melihat sebuah mobil van dari kejauhan. Yang setahu Rick, kunci mobil van itu akan selalu ada di tempatnya. Jadi mereka bisa menggunakan mobil van mengangkut itu untuk kabur. Tapi untuk pergi ke sana, mereka harus melewati jalan yang dipenuhi oleh para zombie. Rick mempunyai sebuah ide. Mereka mengambil satu zombie yang tadi mereka bunuh. Lalu Rick dengan menggunakan sebuah kapak besi memukuli badan zombie itu sampai hancur lebur. Rick dan Glenn lah yang akan mengambil truk tersebut. Ternyata caranya adalah Rick dan Glenn dilumuri dengan badan zombie yang sudah hancur tadi. Mereka sudah memakai jas tebal sebelum dilumuri. Mereka berpikir bahwa para zombie tidak akan memakan Rick dan Glenn karena baunya akan sama seperti zombie. Jika mereka selamat dan berhasil membawa truk vannya, semua yang ada di gedung harus sudah siap dan sedia dan bisa langsung berangkat. Tak lupa Rick juga memberikan kunci borgol Merle kepada T-Dog. Rick dan Glenn akhirnya berangkat. Mereka mempertaruhkan nyawanya demi semuanya agar bisa keluar dari sana. Tak disangka, rencana Rick itu pun berhasil. Mereka berhasil melewati para zombie yang berada di jalan yang mereka lalui dengan mudah. Meskipun mereka juga harus meniru cara jalan zombie yang perlahan. Lalu yang lainnya pergi ke atas atap untuk memperhatikannya dari kejauhan. T-Dog juga kembali menghubungi markas dan untungnya bisa terhubung. Del yang menjawabnya. T-Dog memberitahu bahwa mereka semua terjebak di sebuah gedung perbelanjaan. Tapi setelah itu sambungan terputus. Amy yang mendengar kabar buruk itu langsung merasa khawatir karena salah satu dari mereka adalah kakaknya, yaitu Andrea. Amy ingin pergi ke sana dan menyelamatkan kakaknya, akan tetapi Shane tidak setuju dan tidak mau melakukan hal itu. Kembali lagi pada Rick dan Glenn. Sejauh ini mereka masih berhasil mengelabui para zombie. Mereka berjalan dengan aman. Teman-temannya pun yakin bahwa Rick dan Glenn bisa sampai di truk dengan selamat. Akan tetapi tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Glenn mulai khawatir jika bau zombie yang ada di pakaian mereka akan hilang. Dan ternyata hal itu benar. Para zombie mulai menyadari keberadaan Rick dan Glenn. Untungnya jarak mereka dengan keberadaan truk van itu tinggal sedikit lagi.
Rick dan Glenn pun berusaha melewati dan menghajar para zombie. Dan akhirnya mereka berhasil mencapai van itu. Glenn kemudian mengambil kunci van. Dan saat para zombie berhasil merobohkan pagar, Rick dan Glenn sudah melaju dengan truk van itu. Di depan gedung perbelanjaan tempat kelompok Glenn berada, terdapat banyak sekali zombie. Jadi Rick menyuruh Glenn untuk membawa mobil sport dan memanfaatkan suara alarmnya untuk membuat kebisingan. Sehingga para zombie akan mengikuti mobilnya. Semua orang yang berada di gedung itu mulai bersiap turun ke bawah dan menuju garasi. Namun T-Dog yang hendak melepaskan borgolnya malah tersandung dengan tas yang berisi peralatan dan dia pun terjatuh. Dan naasnya kunci borgolnya jatuh ke sebuah lubang pipa. Karena T-Dog takut ketinggalan oleh kelompoknya, terpaksa T-Dog meninggalkan Merle di sana. Namun sebelum pergi, T-Dog mengunci pintu yang menuju ke atap itu dengan sebuah rantai. Dan dia gembok. T-Dog melakukan hal itu agar para zombie tidak bisa naik ke atas. Singkat cerita, Glenn berhasil membuat para zombie di sekitar garasi teralihkan padanya dan mengikutinya. Meskipun masih ada beberapa zombie di sekitar sana, tapi Rick berhasil menjemputnya semuanya. Kecuali Merle, karena Merle masih terbogol. Mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan film pun bersambung.